Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroprosesor. Nama saya Farhan Al-Kadri Siregar, NPM 211100073. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mikroprosesor. Intel 8080 dirilis pada tahun 1974. Penyempurnaan dari 8080Z dikemas dalam bentuk DIP 64KB, baik dalam bentuk ROM maupun RAM. Dirilis Intel 8086 dirilis pada tahun 1978. Intel ini mengeluarkan UP 16 bit. 8086 memiliki kelebihan instruksi transfer data lebih luas, dapat melakukan operasi aritmatik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Mikroprosesor 8286 pada tahun 1982, Intel mengenalkan mikroprosesor 286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Mikroprosesor ini juga merupakan mikroprosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding dengan chip-chip generasi pertama. Mikroprosesor 80386 adalah sebuah chip 32 bit dengan 275.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Mikroprosesor ini kenaikan pada tahun 1987. Mikroprosesor 8486 pada tahun 1989. 80486 diluncurkan dengan 12 juta buah transistor dan built-in Mate CO prosesor. Pentium pada tahun 1993, transistor 31 juta prosesor 66 MHz. Pentium dengan teknologi super scalar diperkenalkan. Pentium 2 pada tahun 1997, Intel meluncurkan teknologi prosesor 64 bit EPIC. Prosesor Pentium 2 merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data video, audio, dan grafik secara efisien. Pentium 3 dirilis pada tahun 1999, merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Pentium 4 pada tahun 2000, debut Pentium 4 dengan 42 juta transistor. Prosesor ini merupakan produk Intel yang kecepatan prosesornya mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Arsitektur sistem komputer. Lanjut, arsitektur merupakan gaya konstruksi dan organisasi dari komponen komputer. Elemen-elemen dasar komputer sama, namun perbedaannya terdapat pada gaya konstruksi dan organisasinya. Dalam arsitektur sistem komputer terdapat beberapa tingkatan. Perbedaan paling terlihat pada hardware dan software. Jika dianalogikan, hardware dan software itu ibarat fisik dan juga pikiran dari manusia. Beberapa tingkatan dasar arsitektur komputer. Software level. 1. Application layer, higher order software layer, operating system layer. Hardware level. 1. Machine layer, microprogram layer, digital logic layer, physical device layer. Oke, lanjut. Organisasi fisik komputer. Prinsip modular construction hanya berlaku pada berbagai tingkatan desain. Pada suatu tingkat mungkin akan menjadi masalah pada saat melakukan plugging in. Pada tingkat yang lebih rendah mungkin akan menjadi masalah pada saat menggunakan satu jenis chip memori sebagai pengganti chip memori lain. Komponen standar jauh lebih mudah dikoneksikan jika cara pengkoneksiannya sudah distandarisasi. Salah satunya dengan menggunakan BIOS. BIOS merupakan sekumpulan konduktor elektrik paralel yang disebut line. Ada dua jenis dasar BIOSes, yaitu internal BIOSes yang digunakan di dalam prosesor dan menjadi bagian terpadu dari konstruksinya. External BIOSes yang digunakan untuk mengkoneksikan elemen hardware terpisah bersama-sama. Contohnya, mengkoneksikan prosesor dengan memori utama. Lanjut, bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tingginya, misalnya bahasa
C, C++, Pascal Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia, sesungguhnya assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kelebihan bahasa assembly: 1. Ketika dikompil lebih kecil ukuran, lebih efisien atau hemat memori. Ketiga, lebih cepat dieksekusi. Kesulitan bahasa assembly: dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Struktur instruksi bahasa assembly: 1. Operation code atau opcode. Kedua, source operand atau sumber. Ketiga, destination operand atau tujuan. Keempat, contoh LD A, H. Kelima, opcode source destination instruksi pindahkan isi register 8 bit H ke register 8 bit H. Isi H sama dengan isi A. Object code menulis program dalam assembly, artinya menggunakan mnemonik untuk pembuat program, bukan untuk mikroprosesor, disebut source code. Bahasa assembly dapat dijalankan di dua software, yaitu Z80 Simulator IDE. Yang kedua, EMU 8086. Z80 Simulator IDE. 1. Main window. Main window dari Z80 adalah jendela utama pada program simulasi Z80. Dari sini kita memulai program, kemudian memanggil assembler, editor, simulation log, viewer, memory, editor, dan lain-lain. Yang kedua, assembler editor. Assembler editor adalah editor yang kita gunakan untuk menuliskan program setelah program ditulis dan disimpan. Maka pada toolbar tools assembly kita dapat melakukan compile untuk mengetahui apakah terdapat error atau kesalahan sintaks pada program yang telah kita buat. Jika tidak, maka program yang telah kita buat diterjemahkan ke dalam bentuk objek atau ekstensi OBJ. Bentuk objek inilah yang akan digunakan simulator untuk melakukan simulasi. Yang ketiga, simulation log viewer. Simulation log viewer adalah layar yang menampilkan apa yang terjadi pada register dan program counter setiap baris program yang dieksekusi. Dengan melihat jendela ini, kita seolah-olah dapat melihat bagaimana prosesor bekerja. Yang keempat, memory editor. Memory editor menampilkan isi dari tiap-tiap alamat pada memori. Nilai dari setiap alamat memori akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai opcode program, atau juga dapat diubah secara manual dengan mengklik dan menuliskan isinya secara langsung. Saat kita masuk ke program Z80 assembler, kita menggunakan kode yang bernama LD, itu ialah sebuah kode yang diperuntukkan untuk mengambil data. Setelah kita buat LD, kita harus menginputkan huruf apa yang ingin dimasukkan nilainya. Contohnya LD A,5H, yang berarti kita akan memasukkan input nilai 5 di kolom A. Dan H itu apa? H itu ialah heksadesimal. Lalu untuk mengakhiri kode tersebut kita harus menggunakan HALT atau berhenti, dan kode N atau berakhir. Contohnya bisa dilihat seperti di samping. Lanjut, EMU 8086. Buka EMU 8086 lalu klik new. Lalu kita akan masuk ke dalam programnya seperti contoh di samping. Kode pemrograman ini sangat banyak sekali, sama halnya kode pemrograman Java, C++, C ataupun Pascal. Bahasa assembly memiliki 4 macam register, yaitu register 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Register 8 bit antara lain AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, dan DH. Register 16 bit antara lain AX, BX, CX, dan DX. Register 32 bit antara lain EAX, EBX, ECX, dan EDX. Contohnya bisa lihat di samping ya. Di sini kita akan menginputkan data Budi Dharma. Pertama-tama kita akan membuat variabel nama tersebut menggunakan db. Lalu kita isi data dari variabel nama tersebut menggunakan koma atas. Lalu untuk memanggil variabel tersebut kita menggunakannya yang namanya proses terlebih dahulu untuk memproses semua kode dan data yang kita buat. Lalu kita inputkan lagi kode MOV AH 9H heksadesimal. Lalu kita inputkan lagi kode LEA DX, namanya di samping LEA DX
nama-nama itu ialah variabel yang kita buat pertama kali sebelum menginputkan data kembali ke prosesnya. Lalu setelah kita inputkan lagi kode int 21h, lalu kita semua sudah selesai. Jangan lupa untuk menambahkan kode end. Data sama seperti contoh di samping. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses, definisi penjadwalan proses. Penjadwalan di sini memiliki makna kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu, kapan berjalan, atau berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan proses pun memiliki kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan, yakni A. Adil atau fairness. Proses yang diperlukan sama, yakni mendapat jatah waktu pemproses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami kekurangan waktu. Efisiensi pemproses dihitung dengan perbandingan ratio waktu sibuk pemproses. C. Waktu tanggap atau response time. Sistem interaktif terminal respon tapi time, yakni waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Sistem waktu nyata, real time atau event. Response time adalah waktu dari saat kejadian atau internal atau eksternal sampai instruksi pertama layanan yang dimaksud dieksekusi. D. Turnaround time. Waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Throughput. Jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Penjadwalan proses dapat terbagi 3 jenis, yaitu A. FIFO. First in first out atau FCFS, first come first serve. Proses-proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan pada saat proses mendapatkan jatah waktu pemproses. Proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai, contoh aplikasi analisis numerik maupun pembuatan table. Sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata atau real time application. Berikut contoh dari FIFO. Seperti gambar berikut, kita akan membuat prosesnya P1 sampai dengan P5. Lalu kita akan buat burst time-nya seperti 5,74,3,1. Lalu di waktu prosesnya kita tinggal menambahkan saja bilangan dari P1 kurang P5. Contoh ya, P1 sama dengan 5, lalu ditambahkan dengan P2 yaitu sama dengan 7 yang dimana hasilnya ialah karena 5 tambah 7 sama dengan 12. Lalu untuk P3-nya tinggal tambahkan saja lagi 12 tambah 4 sama dengan 12. Lalu tambahkan lagi 16 tambah 3 sama dengan 15. Lalu tambahkan lagi 19 tambah 1 yang dimana hasil P5-nya ialah 20. Lalu tinggal masukkan saja hasil dari waktu proses ke burst time tersebut, yaitu sama dengan 20. Lalu ketika hasil waktu prosesnya sudah ketemu, yaitu 20, lalu tambahkan lagi semua hasil waktu proses dari P1 kurang P5 yang dimana 5 plus 2 tambah 16 tambah 19 tambah 20 sama dengan 72. Lalu ketika hasilnya sudah ketemu, bagikan waktu proses dan burst time, yaitu 72 per 20 sama dengan 3,6. Jadi hasil AWT-nya ialah 3,66 ms. B. SJF, shortest job first. Waktu jalan proses sampai selesai diketahui. Sebelumnya mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jajan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalannya tak berprioritas. Masalah yang muncul adalah tidak mengetahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Proses yang tidak datang bersamaan sehingga penetapannya harus dinamis. Berikut contoh dari SJF. Seperti gambar berikut, kita akan membuat prosesnya P1 sampai dengan P5. Lalu kita akan buat burst time-nya sesuai yang kita inginkan seperti 4, 2, 3, 8,6. Kalau tadi FIFO dimulai dari P1, maka di SJF dimulai dari prosesnya yang burst time-nya terkecil hingga terbesar. Jadi dimulai dari P2 angka 2, kemudian input di waktu proses. Kemudian tambahkan 2 tambah 3 jadi hasilnya 5. Selanjutnya 5 tambah 4 jadi hasilnya 9. Kemudian 9 tambah 6 hasilnya 15. Selanjutnya 15 tambah 8 hasilnya 23. Maka didapatlah hasil jumlah burst time sama dengan 23 dan hasil jumlah waktu proses sama dengan 54. Sekarang kita akan mencari AWT dengan rumus AWT sama dengan waktu proses atau burst time AWT 54,23 sama dengan 2,3 ms. Lanjut.
C. Priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya. Masing-masing prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara I sama dengan O burst dengan CPU burst, tingkat kepentingan proses. Berikut contoh dari POS seperti gambar berikut. Kita akan membuat prosesnya P1 sampai dengan P5. Lalu kita akan buat burst time-nya sesuai yang kita inginkan seperti 7,6, 3,8, 12. Kalau tadi SJF dimulai dari yang terkecil, di POS ini kebalikan dari SJF. Dimulai dari burst time yang terbesar. Jadi kita akan mulai dari P5, yaitu memiliki burst time 12 kemudian 12 tambah 8 hasilnya 20. Koma selanjutnya 20 tambah 7 hasilnya 27. Selanjutnya 27 tambah 6 hasilnya 33. Dan terakhir 33 tambah 3 hasilnya 36. Jadi hasil jumlah burst time-nya adalah 36. Sedangkan hasil jumlah waktu proses adalah 128. Sekarang kita akan mencari AWT. AWT waktu sama dengan waktu proses atau burst time. AWT sama dengan 128,36,3,5 ms. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.